Makanya sangat penting orang tua tahu apa yang anak lihat. Even itu film anak-anak, jangan percaya kalau itu 100% buat anak, belum tentu gitu ya. Ini salah satu contoh bahwa otak anak tidak bisa membedakan fantasi dan realita. Kalau kita bisa, kita orang dewasa, itu mah bohong-bohongan, itu mah cuma film doang. Kita beda, cara kerja otak kita sudah bisa abstrak, anak-anak belum bisa ya. Next. Nah, fakta yang ketiga yang saya lihat itu adalah bahaya kecanduan. Kecanduan ini sebetulnya sama ya, kayak kecanduan orang minum kopi, kecanduan narkoba itu tuh sama sebetulnya. Karena di otak kita itu ada yang namanya zat dopamin. Dia ini muncul kalau ada kenikmatan. Kalau ada kenikmatan, ingin lagi terus sampai dia kecanduan. Ekstrimnya nanti bisa Parkinson kalau terlalu berlebih ya. Nah, ini juga bisa muncul, jangan dikira hanya misalnya untuk narkoba, untuk perokok, enggak ya. Ini pun bisa terjadi sama anak-anak. Saya pernah ikut seminar di Cina, waktu itu kita kumpul semua guru-guru Montessori. Kita memang tema besarnya adalah efek negatif dari gadget ke anak-anak ya. Kami mengunjungi tempat rehabilitasi, bukan rehabilitasi narkoba, rehabilitasi anak-anak yang kecanduan gadget. Yang saya surprise di sana, yang kebanyakan masuk ke tempat rehabilitasi itu adalah anak usia 10 sampai 12 tahun. Ini usia masih usia SD ya? Kayaknya SMP aja belum gitu loh. Atau mungkin awal SMP lah. Itu banyak sekali anak di situ. Saya pandang ya, matanya itu kayak mata orang ngantuk, kayak orang malas gitu. Terus kantong matanya ini hitam, ya, kayak gak punya semangat gitu anak-anaknya. Sekarang saya bayangkan juga, kalau dia udah gadget terus, mana mungkin anak ini mau belajar? Karena semua yang berhubungan sama gadget itu semua cepat sekali. Nanti saya akan kasih beberapa contoh. Nah, kalau semuanya cepat, pasti mereka maunya instan, betul nggak? Kalau sudah instan, pasti belajar nggak suka. Karena belajar itu semuanya proses. Nggak ada belajar instan, itu nggak ada. Mau belajar matematika, latihannya banyak. Mau belajar bahasa, conversationnya banyak. Nanti baru bisa dapat ilmunya. Kalau tidak pernah latihan, itu nggak mungkin. Jadi anak-anak ini jangankan belajar, makan aja nggak suka, badannya kurus-kurus gitu, nggak mau makan, nggak mau mandi, kayaknya lupa waktu gitu. Jadi kayaknya kayak orang linglung, karena ini sudah udah kecanduan lah. Ini mungkin tingkatnya udah tingkat tinggi gitu. Sedih sekali lihat anak-anak ya, maksudnya masih kecil, masih belia, tapi rasanya nggak tahu masa depannya seperti apa gitu. Ini fakta yang saya lihat. Fakta yang berikutnya, saya mau kemukakan beberapa pengaruhnya di dalam dunia pendidikan ya. Yang saya lihat anak-anak zaman sekarang turun sekali minatnya akan baca. Padahal membaca itu modal utama dari belajar, betul nggak? Kalau belajar kan buka buku dulu dong, baca dulu apa yang mau dipelajari. Itu mereka nggak punya minat. Karena apa? Sudah kebanyakan gambar. Kalau nggak ada gambar nggak asik gitu. Kalau nggak ada yang bergerak kayaknya nggak enak gitu. Jadi pembaca itu nggak suka. Kalau nggak ada bacaan, mabuk deh gitu. Ya. Soal matematika, kalau misalnya 4 tambah 4 cepat. Tapi kalau soal cerita nih ya, ada 4 kambing ya kan di dalam kandang. Lalu ada anak ayam 4 masuk ke dalam kandang. Berapa anaknya? Berapa jumlah binatang yang masuk ke dalam kandang? Nggak suka anak-anak. Mabuk soal cerita, karena mesti baca dan itu proses. Ya kan? Begitu proses, otaknya aku nggak suka kayak begini, aku sukanya instan. Jadi mereka jatuh di situ. Jadi pengertian-pengertian seperti ini sangat lemah untuk anak-anak. Jadi proses untuk mereka mengerti apa yang dibaca, lalu memikirkan kira-kira mau diapain ini soalnya, lalu dijabarkan dengan jawaban, dengan perincian, lalu bikin kalimat jawaban. Itu mereka nggak suka. Ada di situ muncullah sebetulnya yang namanya problem solving, critical thinking, tapi nggak dapat semua. Ya, itu menurut saya sangat menyedihkan. Bahkan ada penelitian mengatakan kemampuan kognitif atau akademik anak-anak zaman sekarang itu menurun kira-kira 20% daripada anak-anak 30 tahun yang lalu. Harusnya kalau kita dunianya tambah maju ya, harusnya anak-anaknya lebih pintar dong ya. Sayang kalau anak-anaknya mundur gitu menurut saya. Nah, lalu yang kita lihat lagi, koordinasi tangan mata
ya. Dulu anak misalnya apa itu trace apa, menyalin ya, apa sih, menciplak ya, tracing itu huruf ya, itu satu halaman penuh ya. Ingat ya dulu kita waktu TK juga begitu kan, suka nggak suka pokoknya harus selesai ya, capek nggak capek tangannya harus kerjakan. Anak sekarang enggak, pakai iPad, toeng, ya kan? Ini cuma begini doang nih. Nah, ininya aja nggak menyentuh layar. Kalau menyentuh layar, wah, bubar semua. Tadi tulisannya, gambarnya ganti, jadi ya kan harus ini aja. Padahal kalau pakai apa tuh namanya pensil, ini 3 jari, semua kerja. Yang ini dia harus menyentuh kertas supaya dia bisa bikin stroke yang bagus. Tidak didapat sama anak zaman sekarang, karena dia harus pakai begini. Jadi kalau sampai nanti nulis di kertas betulan, coba bayangkan orang tua, apakah dia bisa menulis dengan baik? Pertanyaannya, apakah tulisannya bisa rapi? Apakah stroke-nya bisa tepat? Kalau tulisannya anak kita jelek, jangan salahkan anaknya. Mungkin kita yang kurang kasih apa ya, kasih kesempatan yang banyak untuk dia betul-betul memakai tangannya. Saya pernah ke Medan, saya cukup surprise, ada satu orang tua yang cerita sama saya, anaknya ini sudah umur 10 tahun, tapi makan masih disuapin. Saya kaget setengah mati. 10 tahun, saya pikir waktu itu sama anak saya aja tua dia gitu. Terus saya tanya sama ibu ini, Ibu, kalau field trip maksudnya outing dari sekolah itu piknik sama sekolah gimana dong? Oh, anak saya nggak pernah ikut Bu, katanya. Soalnya kan nggak mungkin bisa makan sendiri kan, jadi nggak pernah ikut. Wih, saya kaget juga. Terus saya langsung bilang gini, berarti tulisan anak itu jelek ya, maaf ya Bu ya, jelek ya Bu. Dia tanya balik ke saya, kok Ibu bisa tahu? Ya pasti tahu dalam hati saya. Sekarang nulis itu ya, itu kan otot yang dipakai otot tangan. Makan juga kan, ini sendok kan, koordinasi tangan, mata, otak. Ini sendok pegang masuk ke dalam mulut. Kalau ini aja nggak bisa, mana bisa ini? Saya pikir pasti nggak bisa, pasti tulis itu tulisannya udah jelek, terus apa namanya nggak suka nulis udah pasti. Nah, ini kenyataan yang ada. Jangan sampai anak-anak kita juga seperti ini. Ya, next. Fakta yang kelima, efeknya terhadap kesehatan. Yang saya lihat matanya gampang lelah ya, atau matanya segala macam tadi yang saya cerita ya, sudah apa, sorot matanya juga lemah, kayak orang nggak punya semangat gitu loh ya. Kadang-kadang kalau anak-anak kita ajak, yuk kita mau pergi makan, nggak ada emang nggak ikut gitu kan. Mau apa? Mau nonton lah, mau iPad lah, mau apa gitu kan. Tapi begitu kita pulang, udah matanya udah. Kita misalnya panggil, nggak dengar. Orang lain lewat di depan mata, nggak lihat. Otaknya semua terserap ya sama gadget ini ya. Menurut saya sangat mengerikan sih. Jadi value di dalam keluarga enggak berkembang karena terhalang hal-hal seperti ini ya. Lalu yang berikutnya, tidurnya terganggu. Ya, sebetulnya pada waktu malam hari itu kan suasananya gelap ya. Suasana gelap, mata kita kayaknya ada mulai ngantuk, redup-redup gitu ya. Nah, itu ada hormonnya namanya hormon melatonin tuh ya. Saya nggak hafal, makanya saya mesti lihat hormon melatonin. Nah, hormon ini membantu kita untuk membuat kita rada ngantuk, capek gitu ya, lama-lama tertidur. Kalau anak pegang gadget malam hari terutama di kamar, itu tidak akan gampang ya memproduksi hormon ini, sehingga yang ada dia aktif terus, matanya melotot terus. Apalagi sekitarnya itu kan gelap ya. Nah, ini akan membuat dia semakin terpaku sama gambar-gambar ini ya. Dan itu kan ada radiasi juga, kita tahu ya. Itu nggak sehat buat anak. Makanya kamar tidur anak bukan tempat yang tepat untuk anak pegang laptop, untuk anak pegang HP, untuk anak pegang iPad. Itu bukan ya. Kalau bisa semua gadget tempatnya adalah di ruang keluarga. Punya komputer satu nggak jadi masalah ya, tapi sharing sama-sama. Kalau anak riset apa-apa kita bisa tahu sebagai orang tua ya. Jangan biasakan anak riset sendiri, karena zaman sekarang itu sama zaman dulu beda. Zaman dulu orang cari istilahnya dalam tanda kutip yang jenisnya pornografi itu nggak gampang cari. Sekarang nggak nyari, muncul sendiri. Tiba-tiba kok ya kan, nggak usah gitu. Siapa di sini punya handphone atau BB nggak pernah dikasih SMS? Pin ini gambar sure atau apa macam-macam itu muncul, kita nggak cari, muncul. Coba kalau namanya anak kita
Anak kita itu kan istilahnya masih belum tahu apa-apa, penasaran, udah dia klik tik keluar semuanya. Itu kalau sudah masuk otak, itu nggak bisa dijilid. Susah sekali, karena kita diciptakan, otak kita ini sangat visual. Apa yang kita lihat itu susah untuk kita buang, ya. Mungkin makan waktu lama baru bisa, tapi itu lama sekali. Jadi betul-betul orang tua punya peran yang sangat penting untuk mengawasi ini, supaya anak-anak itu nggak sampai jauh gitu, tahu sendiri apa-apa yang kita tidak inginkan, ya. Lalu yang berikutnya lagi, secara kesehatan ada ketakutan di obesitas juga. Karena anak-anak yang misalnya sering nonton TV, ya, suka nonton itu akhirnya kadang-kadang kan ya makan di depan TV. Jadi rasa makanannya aja nggak tahu ini rasanya, pokoknya belum masuk aja, kenyang, pokoknya makanannya habis kenyang. Ini rasanya apa dia nggak tahu, kenikmatannya di mulut tuh dia nggak tahu, pokoknya lewat aja. Dan matanya tertuju pada TV, sehingga termakan oleh iklan-iklan. Iklan sekarang ya banyak kan makanan yang enak-enak gitu ya, tapi sebetulnya junk food semua belum tentu sehat. Jadi kalau mama masak di rumah nggak doyan, apa itu nggak enak, pergi aja ke mama makan ini makan itu. Jadi bagi dia yang terbiasa dia lihat adalah yang seperti di TV. Jadi dia nggak bisa menghargai makanan yang istilahnya dimasakkan di rumah. Padahal itu harus bisa dihargai juga ya makanan mamanya gitu ya. Nah ini yang terjadi, secara kesehatan juga nggak baik, ya. Anak makan nggak terkontrol jumlah makanannya, rasa makanannya, dan makan banyak junk food. Yang berikutnya lagi saya kasih lihat efek dalam kemampuan sosial dan emosional. Daya juang anak sekarang itu sangat rendah saya lihat, ya. Kalau misalnya mau melakukan yang sulit, udah nyerah duluan, aduh, gitu ya. Kalau misalnya mau dikasih PR aja, gitu. Ada lagunya gitu, gitu. Rata-rata anak sama sekarang begitu. Kalau dulu enggak, kalau dulu kasih tugas nggak ngomong-ngomong, udah kerjain aja. Kalau sekarang banyak sekali lagunya. Nah itu daya juangnya rendah. Kalau misalnya kita ngomel, mereka seakan-akan ignorance, cuek, nggak mau dengar. Karena sudah nggak menarik buat dia. Karena social skillnya nggak terbangun, nggak terbiasa ketemu orang, dikasih nasihat, bagaimana merespon orang, mereka nggak tahu. Next. Nah, kemampuan komunikasi lemah, ya. Kalau anak ya, saya pernah lihat tadi seperti yang diungkapkan tadi Bu Regina kalau nggak salah. Zaman sekarang kalau pergi ke mall, namanya judulnya makan satu keluarga ya, makan keluarga. Gitu. Tetapi yang ada, mamanya sibuk SMS-an, papanya mungkin sibuk Facebook-an, ya kan? Anaknya ada kalungnya tuh, PSP, main sendiri. Yang kecil punya kalung sendiri juga, ya kan? Nah sebelahnya sini suster, anaknya tinggal mangap. Masih bagus kalau inget mangap gitu. Kalau nggak inget mangap, susternya marah-marah. Makan, buka mulutnya, gitu ya. Selalu begitu. Ini judulnya makan satu keluarga, tapi nggak ada komunikasi di dalam satu meja makan. Menurut saya ini pemandangan yang sangat tragis. Anak saya juga, kamu kakak sama bapak ibu. Anak saya juga bukan malaikat. Dia juga bukan yang nggak pernah minta sama saya. Dia juga tanya sama saya, "Mah, temanku punya HP lah, punya apa? Mama kapan beliin aku?" Saya bilang sama dia, "Saya belikan kalau nanti kamu butuh." Saya nggak mau bilang nanti kalau lulus SD atau lulus SMP, saya nggak mau bilang begitu. Karena kalau saya menjanjikan itu sebagai reward, dia merasa ini suatu barang yang penting nih. Saya harus ke tujuan itu. Saya nggak mau. Saya maunya dia menghargai setiap yang dia punya, dan saya memberikan sesuai kebutuhannya. Saya tidak ada target. Jadi kalau nanti saya bilang gini, kayak misalnya kamu makan nih ya, kamu sekarang kan lapar, butuh makan, ya mama kasih makan. Kalau kamu nggak lapar ya mama nggak kasih makanan. Jadi kalau nanti kamu pada waktunya kamu butuh handphone, ya mama beli kamu handphone. Tapi mama belum lihat kebutuhan itu sekarang, jadi mama belum kasih kamu handphone. Jadi sebetulnya kita yang sebagai orang tua sebetulnya bisa mengkontrol, karena sebetulnya otoritas ada pada kita, gitu, bukan pada anak-anak. Kalau misalnya anak itu memaksa, orang tua tidak berikan, ya kan tidak terjadi. Gitu.
Makanya kalau saya ditanya sama orang tua, saya lebih memilih untuk tidak punya buat anak saya daripada saya punya, nanti urusannya panjang, bikin agreement lah, bikin peraturan lah, macam-macam. Kalau saya ini nggak punya, beres, nggak banyak konflik kalau saya gitu, ya. Makanya di keluarga saya juga nggak punya laptop, saya juga nggak punya iPad, saya cuma punya handphone satu, suami punya handphone dua, kebetulan punya dua, itu aja. Komputer cuma satu di rumah dan itu komputer meja. Jadi kita pakai sama-sama itu di ruang keluarga. Jadi apapun yang misalnya ada pekerjaan sekolah yang membutuhkan komputer, saya tahu dia menyalakan komputer di situ, ya saya akan duduk di situ. Karena aturannya di rumah, kalau dia mau nonton harus ada saya atau kalau enggak ada suami. Aturannya seperti itu jelas. Lalu kalau mau nonton TV, ini zaman dulu saya sudah terapkan. Jadi saya tidak kasih anak saya tonton TV dari 0 sampai 6 tahun. Itu sama sekali saya nggak kasih TV. Begitu sudah SD, saya berpikir ya bolehlah kadang-kadang gitu ya. Tapi selalu saya bilang, kalau misalnya dia tanya sama saya, "Ma, boleh nggak nonton?" Selalu minta izin dulu. Kalau nggak tanya sama papanya, "Boleh nggak nonton?" Anak saya sudah tahu saya pasti akan nawar. Jadi saya selalu tanya sama dia, "Mau berapa lama?" Dia tahu kok saya bakal nawar, dia bilang 1 jam. "Oh, nggak bisa." 1 jam itu udah dilebihin sama dia. Saya bilang 1/2 jam. "Oh, nggak, jangan gitu dong, Ma, kalau 1/2 jam belum selesai filmnya," gini-gini. Dia nawar, dan akhirnya agreement putuskan 45 menit. Oke, 45 menit. Itu di depan TV saya ada apa tuh namanya timer. Timer dapur itu pasang. Nanti kalau kering dia matikan sendiri. Itu yang terjadi. Jadi dia tidak yang harus nonton gitu ya. Sampai sekarang juga tidak harus nonton. Ya, itu terjadi seperti itu. Jadi saya bilang sama pembantu juga di rumah, kalau saya tidak ada di rumah, suami saya tidak ada di rumah, tidak ada TV yang menyala. Kecuali kalau anak saya juga nggak ada di rumah. Jadi pembantu boleh nonton kalau kerjaan sudah selesai semua. Saya selalu kalau punya pembantu, urusan TV penting buat saya. Saya bilang kalau anak saya nggak ada di rumah, kamu boleh nonton asal kerjaan sudah selesai. Tapi begitu anak saya pulang ke rumah, kan saya masih kerja gitu ya. Jadi kan saya nggak tahu anak saya ngapain. Saya bilang aturan nomor 1 adalah tidak ada TV atau komputer yang menyala. Harus ada saya kalau dia buka TV atau buka komputer. Kamu juga nggak boleh nonton. Karena kadang-kadang membantu ya, bukan apa mereka bukannya bukannya nggak mau nggak mencintai anak kita ya, tapi dia juga pekerjaan mereka juga ringan deh. Daripada anak ini ramai gitu ya, macam-macam udah ditontonin aja, anaknya kan diem di depan TV gitu kan, kayaknya beres. Mereka mau nyapu bisa, mau masak bisa, semuanya bisa beres gitu loh. Jadi akhirnya kebutuhannya bukan kebutuhan anak, kebutuhannya kebutuhan pembantu gitu ya kan. Anak nonton TV itu bukan kebutuhan anak tapi kebutuhan pembantu gitu. Jadi saya selalu kasih aturan seperti itu. Kalau nonton harus ada saya, nggak boleh nggak ada saya. Kalau pasang komputer harus ada saya. Ini gadget nggak boleh ada yang nyala. Selalu aturan pertama saya terapkan sama pembantu saya itu. Nah, saya lanjut dengan tentang ya komunikasi lemah, emosinya juga tak terkendali. Pernah lihat ekspresi anak-anak yang seperti itu pasti ya. Yang dekat ya, mamanya lagi happy, mungkin tadi karena papanya kasih bunga hari Valentine, mamanya happy, anaknya nggak peduli. Soalnya kesel, skornya nggak bisa mengalahkan dari skor sebelumnya, jadi kesel, mukanya agresif gitu. Bisa terjadi seperti itu. Padahal yang dekat dia nggak tahu situasinya seperti apa. Anaknya jadi seperti anak-anak seperti ini itu juga mempengaruhi dalam komunikasi ya. Karena dia jarang ngomong sama orang ya, akhirnya dia juga nggak tahu mesti gimana. Kalau dia ngomong suka ceplos-ceplos gitu. Karena zaman sekarang banyak ya ngomong ceplos-ceplos saja, kayaknya seakan-akan nggak dipikir. Itu kata-kata itu sebetulnya menyakitkan hati loh. Dan kalau misalnya itu udah menyakitkan hati, dia sendiri juga nggak bisa minta maaf. Karena selalu cari pembenarannya sendiri, selalu menyalahkan orang lain. Karena zaman sekarang ya, kalau misalnya nggak bawa buku PR, saya tanya kenapa nggak bawa buku PR. Saya mengharapkan dia jawab begini, "Maaf, saya lupa." Selesai. Jawaban sekarang enggak. "Mbakku sih nggak masukin ke dalam tas. Mamaku sih pagi-pagi soalnya dandannya lama." Kok disalahin orang lain? Padahal itu kan tanggung jawab dia. PR masukkan ke dalam tas itu tanggung jawab dia. Dia nggak bisa lihat ke
dalam dirinya sendiri bahwa dia yang salah. Dia selalu cari orang lain yang salah, orang lain yang salah. Karena emosinya itu ya, betul. Apalagi kalau anak laki-laki ya, game yang violence itu pengaruhnya sangat besar. Ada riset bilang begini, anak-anak yang kecil main educational activity, permainan yang secara kognitif itu membangun, dia boleh dibilang 0%, 0% mempunyai gangguan dalam belajar. Tapi kalau dia banyak nonton TV atau berhubungan sama gadget, dia mempunyai kira 60% gangguan dalam belajar. Tapi kalau anak-anak yang main game yang berhubungan dengan violence, yang tembak-tembakan, maksud saya tahu ya, maksudnya yang violence, yang kekerasan ya, yang pukul-pukulan, itu terganggu dalam belajar 110%. Lebih bahaya lagi ya. Jadi saya nggak akan tampilkan karena sangat sensitif buat beberapa anak, jadi pasti saya nggak akan kasih gambar-gambar seperti itu ya. Nah, yang berikutnya tentang perilaku yang menyimpang. Kalau ini kayaknya sudah bukan rahasia lagi ya. Berapa hari yang lalu saya dengar anak masih muda belia suruh anak kecil ngapain, kita tahu semuanya beritanya ya. Terus juga ada